Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para EV entusias, kembali lagi dalam acara AgriVibes, sebuah segmen yang membahas segala hal terkait pertanian hingga cerita-cerita inspiratif para petani. Masih bersama saya, Dewa Sekti di Radio Agri FM 35523 FM yang akan mengajak EV entusias untuk mengeksplorasi tentang pertanian yang dijalankan para generasi milenial. EV entusias, saat ini lahan pertanian sudah semakin berkurang lantaran maraknya konversi lahan. Untuk itu, saat ini kita mengundang petani milenial yang sukses dalam pertanian pesisir. Gak cuma fakta, kita juga bakal hadirin cerita-cerita emosional dari para petani yang bikin hati meleleh. Jadi jangan lupa dengerin Radio Agri FM buat pengalaman seru dan inspiratif tentang dunia pertanian. Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. And I love you 3000. Baby, take a chance. 'Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Oke, EV entusias, kali ini kita mengundang dua kakak-kakak cantik yang berasal dari Aceh. Di mana kakak-kakak ini juga merupakan petani milenial yang sekarang aktif mengembangkan pertanian pesisir. Nah, boleh dong Kak, kita kenalan dulu biar EV entusias tahu nih, siapa sih narasumber hari ini yang sangat inspiratif. Halo Evi Antusias, kenalin, aku Asia Mega Bendung, teman-teman Evi dan Kak Sakti bisa panggil aku Cia. Halo Kak Sakti dan Evi Antusias, kenalin nama aku Alena Gajah Uling. Kalian bisa panggil aku Ale aja biar gampang. Salam kenal juga semuanya. Rasanya bangga banget dan excited bisa hadir di sini sebagai narasumber tentunya. Dan di acara yang hebat ini Agri Vibes. Buat kakak-kakak cantik ini, kesibukan sehari-harinya tuh apa sih? Boleh dong cerita-cerita sedikit. Kesibukan utama ya belajar ya, soalnya kan aku juga masih mahasiswa aktif. Terus juga selingan selama jadi mahasiswa sendiri, aku aktif sebagai penggerak pertanian milenial, di mana tergabung dalam komunitas yang fokusnya mengembangkan pertanian pesisir, seperti yang akan kita bahas hari ini. Kalau aku pribadi, untuk sekarang ya belajar di bangku perkuliahan aja sih Kak, nugas sama sibuk organisasi. Kalau ada waktu luang, biasanya buat ngembangin usaha pertanian yang kami jalankan saat ini. Wah, seru juga ya jadi petani milenial. Terus aku pengen nanya dong Kak, apa sih yang mendorong kakak-kakak ini kok bisa mau jadi petani? Biasanya anak-anak zaman sekarang tuh pada malu, secara sekarang Gen Z itu pada gengsi jadi petani. Mungkin karena aku punya latar belakang pendidikan di bidang pertanian aja sih Kak, makanya aku tertarik buat memulai pertanian pesisir ini. Selain itu, aku juga mau mematahkan stereotip kalau petani itu profesi yang biasa aja. Tapi yang paling penting karena aku melihat potensi besar dari pertanian pesisir di tengah berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh alih fungsi lahan. Ada satu kalimat yang membuat aku juga tergerak untuk memulai pertanian pesisir ini. Kalimat ini aku dapat dari seorang dosen saat mengajar mata kuliah. Kata beliau, manusia itu tidak ada yang benar-benar memanfaatkan apa yang ada di alam. Dari sini makanya aku mencoba memanfaatkan segala yang ada di sekitar aku. Kalau motivasi sebenarnya sadar gak sadar juga sih, aku tertarik dengan pertanian pesisir ini kayak mikir gitu, kalau nggak ada yang mau terjun ke bidang pertanian ini, terus siapa lagi dong? Terus jadi kan dari pikiran itu aku akhirnya coba terjun kan ke dunia pertanian pesisir. Awalnya sih coba-coba, lah kok enak gitu kan. Lumayan juga kan sambil belajar, sambil main juga kayak peribahasa gitu sambil menyelam minum air. Keren banget loh Kak. Untuk kesulitan Kak Cia dan Kak Ale saat memilih pertanian pesisir itu untuk mengembangkan pertanian konvensional apa aja sih Kak? Aku pengen tahu nih. Cerita sedikit dong. Yang paling aku rasakan selama menjalani ini dari segi waktu sih Kak, karena waktu yang aku miliki itu nggak sefleksibel itu. Selain itu prosesnya yang lumayan ribet dan harus telaten, soalnya dari segi tanam aja kita itu udah beda sama pertanian biasanya. Tapi tenang aja kok, bagi teman-teman yang mau memulai pertanian ini, gak sesuai itu, yang penting teman-teman semangat dan harus sabar aja.
Banyak sih, tapi yang saya hadapi paling banyak tuh kayak kita kan anak muda yang benar-benar baru terjun langsung ke lapangan kan. Jadi tuh lawan kita tuh para petani yang udah berpengalaman lama daripada ilmu yang kita baru seumur jagung lah ibaratnya. Susahnya tuh sama situasi gitu kalau aku. Terus jadi tuh kayak kita dipaksa buat merombak ulang lagi mindset yang udah dibentuk berdasarkan pengalaman mereka ke metode baru yang belum terjamin berhasil tapi lebih efisien gitu. Makanya petani banyak milih yang pasti-pasti aja daripada nyoba teknik yang baru kita pakai. Ternyata cukup sulit ya kak untuk prakteknya. Tapi kalau udah biasa gampang-gampang aja ya kak. Oh iya nih Kak Ci, Kak Le, dari pertanian pesisir itu punya potensi apa sih Kak? Kok kakak ini milih pertanian yang notabene belum banyak diketahui? Ada banyak sih, tapi aku sebutin beberapa aja ya. Contohnya tuh kayak pertanian pesisir itu punya keunggulan akses air. Soalnya kan daerah yang dipilih juga kan emang deket sama sumber perairan gitu kan. Terus ada keberagaman sumber daya hayatinya. Jadi tuh kalau daerah pesisir nggak melulu fokus ke tanaman laut kayak rumput laut sama karang. Daerah pinggirannya tuh juga bisa ditanemin sama jenis tumbuhan lain. Juga berpotensi untuk budidaya beberapa jenis ikan sama tanaman laut yang emang kan petani pasti kalau mau bercocok tanam kan lebih fokus ke umumnya dulu kan sebelum coba-coba kayak kita. Juga bisa selain ini lokasi strategis sama distribusi hasil pertanian itu harus efisien. Buat memotivasi teman-teman mencoba pertanian ini, perlu diketahui kalau keunggulan dari pertanian pesisir ini seperti yang udah disebutin Kak Ale tadi. Stok air yang melimpah, soalnya dekat perairan. Lahannya juga subur dengan catatan pengolahannya aja yang tepat. Yang paling penting, kita bisa dapat keuntungan lebih dari hasil komoditas pertanian pesisir ini. Tentunya, pilihan yang kita ambil pasti memiliki keunggulan dan kekurangannya. Aku rasa kita perlu ngasih tahu teman-teman terkait ini, biar teman-teman gak gampang putus asa saat mengalami tantangan ketika mulai terjun ke pertanian pesisir. Karena kita sebelum sampai ke titik ini, juga udah ngelewatin banyak hal. Ternyata banyak juga keunggulan pertanian pesisir ini ya kak. Keren nih. Teman-teman kalau ada yang tertarik boleh juga nih mencobanya loh. Lumayan buat nambah pemasukan nanti. Wah gak kerasa kita udah ngobrol banyak ya kak. Oleh karena itu biar para EV enthusiast tidak bored, kita akan dengerin lagu dari Stephanie Putri, I Love You 3000. I see you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And Ngomong-ngomong dari tadi kita ngobrolin soal pertanian pesisir, tapi aku belum tahu nih komoditas apa yang ditanam kakak ini. Boleh dong kak Cia atau kak Ale cerita sedikit. Maaf banyak tanya ya kak, biar nambah ilmu juga nih akunya. Oke, komoditas yang lagi kita kembangin sekarang baru bawang merah sih. Sebenarnya banyak komoditas yang bisa dikembangin, tapi dari kita baru bawang merah. Soalnya kan tanah pertanian pesisir itu umumnya tuh punya karakteristik yang cocok buat ditanemin bawang merah yang kayak akan air, juga memudahkan petani biar nggak nyiram-nyiram kalau musim kemarau. Terus kayak tanahnya tuh subur dengan kandungan bahan organik yang tinggi, baik drainase dan punya ketersediaan air yang cukup. Tanah ini juga cenderung memiliki tingkat salinitas yang moderat, yang biasanya dapat diatasi dengan pengelolaan yang tepat seperti irigasi yang baik. Selain itu, karena bawang merah merupakan rempah-rempah yang selalu ada di setiap makanan Indonesia atau bahkan mungkin di luar juga ada ya kak ya. Permintaan pasar akan bawang merah jadi cenderung stabil, bahkan kemungkinan bisa naik loh. Sehingga pada akhirnya kita memilih bawang merah untuk ditanam pada lahan pesisir ini. Wah berarti kemungkinan banyak, dapat banyak dong cuannya. Terus kakak-kakak ini kewalahan nggak ngejalanin usaha pertanian ini, terlebih lagi kakak seorang mahasiswa. Aku sih nggak ngerasa kewalahan banget ya, walau sesekali emang ngerasa sih kalau jadwal perkuliahan padat. Tapi dari ini aku belajar buat memanage waktu dengan baik. Selain itu dalam menjalankan usaha ini aku nggak sendirian, tapi dibantu Kak Ale sama teman-teman yang lain. Kalau dari aku sendiri sih enggak ya kak, soalnya kan aku nganggapnya tuh kayak kegiatan ini sebagai sarana praktek pembelajaran yang nggak bisa kita dapetin selama kuliah di dalam ruangan gitu, jadi nikmatin aja, kayak buat hiburan sekaligus belajar.
Keren banget kakak-kakak bisa ngejalanin dua profesi dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi mahasiswa sekaligus petani. Kayaknya aku kalau jadi kakak nggak bisa deh. Kuliah aja sibuknya minta ampun, apalagi sambil ngejalanin usaha. Oh iya kak, kakak milih bawang merah buat ditanam di lahan pesisir ini karena ngerasa kalau bawang merah itu punya sifat-sifat tertentu sehingga bisa beradaptasi di media tanam ini. Kalau semisal menanam komoditas lain yang nggak bisa adaptif di lahan pesisir, apa memungkinkan? Soalnya nggak mungkin semua petani bakal nanam bawang merah. Tentu aja bisa Kak, cuma tentunya perawatannya akan berbeda dengan perawatan bawang merah. Oke, jadi kayak gitu ya Evi Entusias tentang komoditas pertanian pesisir yang udah disampaikan sama dua narasumber cantik kita hari ini. Nah, sebelum lanjut ke segmen berikutnya, aku mau bawa kalian sejenak dari lagu yang cukup slow dan bakal kena ke telinga kalian. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Oh kasih, kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Terus buat ngejalanin pertanian pesisir ini ada teknik-teknik tertentunya nggak sih kak? Kasih tahu kita dong kak, biar aku dan Evi Entusias juga tahu nih. Ada beberapa teknik yang bisa diterapin buat ngembangin pertanian pesisir. Contohnya tuh kayak pengelolaan tanah dan air, budidaya tanaman, tahan garam, aquaculture, penggunaan teknologi pertanian, sistem integrasi pertanian, pelatihan dan pendidikan, pengembangan pasar dan nilai tambah. Nah, teknik-teknik yang udah saya sebutin tadi tuh juga perlu ditunjang sama pemahaman karakteristik lokal dan keberlanjutan lingkungan supaya pengembangannya tuh lebih efektif dan lingkungan sekitar juga tetap terjaga sih. Oh iya, aku mau nanya ke Kak Cia dulu nih. Pertanian pesisir itu ramah lingkungan atau enggak sih? Soalnya belum banyak yang mempraktekkan pertanian pesisir. Pertanian pesisir itu ramah lingkungan kok Kak, jika diolah dengan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang bisa diterapkan itu ada banyak Kak, mulai dari penggunaan teknologi yang mendukung proses pertanian, kita juga bisa memanfaatkan limbah organik seperti sisa dari tanaman itu sendiri. Kotoran ternak sebagai pupuk organik juga bagus agar tidak bergantung pada pupuk kimia. Penggunaan ini semua mampu menjadikan pertanian pesisir ini ramah lingkungan. Luar biasa ya Kak, pertanian pesisir ini. Selain menambah cuan, pertanian ini ternyata juga ramah lingkungan ya. Jadi gimana nih para EV Entusias, tertarik gak buat mencobanya? Tapi sebelum lanjut kita akan dengerin lagu yang satu ini. Kasih andayanganku bersuara, biarkan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Oh iya, Kak Ci dan Kak Ale, dari tadi kan kita udah ngobrol tentang pertanian pesisir, komoditas yang ditanam. Sekarang aku mau nanya terkait distribusinya dong. Untuk kakak-kakak ini buat mengatur distribusi produk pertanian pesisir, kakak ke pasar tuh gimana? Untuk distribusi produk pertanian pesisir kita sendiri ke pasar itu melakukan beberapa langkah, kayak identifikasi pasar potensial. Kayak kita tuh nentuin pasar-pasar potensial yang pengen kita tuju berdasarkan permintaan sama kebutuhan konsumen. Terus penetapan harga supaya lebih kompetitif buat memastikan produk kita bersaing di pasar. Ada juga jaringan distribusi bangun, kita bentuk jaringan distribusi yang efisien termasuk transportasi dan penyimpanan yang sesuai untuk menjaga kesegaran produknya gitu. Selanjutnya adalah kita bekerja sama kemitraan dengan pihak terkait supaya membangun hubungan gitu sama petani lokal, terus agen distribusi dan lembaga pemerintah untuk mendukung proses distribusi kita. Selanjutnya ada promosi dan terakhir kita pakai itu pemantauan dan evaluasi supaya kita tahu gitu proses distribusi dan evaluasi kinerjanya kita untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kalau dari aku sih udah itu aja sih. Selain itu semua, kita juga sering buat konten loh Kak.
terkait pertanian ini untuk di-up di berbagai platform media sosial agar kita itu bisa menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kita. Terus, Kak, ada nggak kendala khusus dalam distribusi produk pertanian pesisir ke pasar? Ada sih beberapa kendala khusus dalam distribusi produk pertanian, mencakup kayak keterbatasan infrastruktur, kayak jalannya kurang baik, pelabuhannya juga masih kurang, sama fasilitas penyimpanan juga menyulitkan proses distribusi sih. Sama ketidakpastian cuaca, itu kayak gangguan cuaca seperti badai sama gelombang tinggi dapat menghambat transportasi produk kita. Terus ada keterbatasan akses transportasi di mana daerah pesisir seringkali sulit diakses oleh transportasi darat sehingga mengandalkan transportasi laut yang mungkin tidak selalu tersedia sama terjangkau sih. Itu aja. Kak Ale tadi udah nyebutin beberapa. Jadi aku nggak banyak sih, cuma kalau segi kendala khusus bisa berbentuk kualitas produknya yang menurun karena sifat produk pertanian yang mudah rusak. Kesulitan dalam menjaga kesegaran produk selama proses distribusi dapat menjadi kendala juga, Kak. Adanya persaingan dengan produk impor yang memiliki harga miring dibandingkan dengan produk yang kita sediakan. Ketidakstabilan pasar di mana fluktuasi harga dan permintaan pasar dapat mempengaruhi keuntungan dan ketersediaan pasar bagi produk pertanian pesisir. Peraturan dan birokrasi yang kompleks dalam hal perizinan dan inspeksi juga bisa menjadi kendala dalam distribusi produk pertanian pesisir ini loh, Kak. Buat Kak Cia atau Kak Ale memastikan kualitas produk pertanian pesisir tetap terjaga selama proses distribusi itu gimana sih? Untuk memastikan kualitas produk pertanian pesisir tetap terjaga selama proses distribusi, kita pakai cara kayak pemanenan dan penanganan awal yang tepat. Mulai dari pemanenan, kita pastiin produknya diperlakukan dengan hati-hati dan disimpan dalam kondisi optimal untuk menjaga kesegarannya. Selanjutnya ada pengemasan yang sesuai sama kebutuhan dari produk sendiri. Terus juga ada pengendalian suhu, jika memungkinkan kita pastiin suhu transportasi dan penyimpanan produk itu dipertahankan dalam kisaran yang sesuai untuk menjaga kesegaran terutama untuk produk yang mudah rusak. Terakhir, manajemen stoknya. Kita lakuin rotasi stok secara teratur buat mastiin produk yang lebih lama disimpan distribusiin terlebih dahulu sehingga mengurangi resiko produk itu mengalami kadaluarsa. Terus langkah-langkah yang Kakak ambil untuk memperluas jangkauan distribusi produk pertanian pesisir ke pasar-pasar tuh gimana sih? Kalau dari aku untuk memperluas jangkauan distribusi produk pertanian pesisir ke pasar-pasar yang luas tuh kita mengambil langkah kayak pemetaan pasarnya di mana gitu. Terus kita identifikasi pasar-pasar potensial yang belum terjangkau dan evaluasi permintaan serta peluang di pasar-pasar tersebut. Terus juga kita menentuin tujuan spesifik dalam memperluas jangkauan distribusi kayak jumlah pasar yang ingin dituju sama wilayah yang ingin dimasuki. Terus juga kita lakuin evaluasi ketersediaan infrastruktur di mana penyimpanan di pasar-pasar yang kita tuju tuh biar kayak dilakuin secara efisien. Terakhir ada kemitraan dengan pedagang lokal di mana kita tuh juga perlu membangun kemitraan dengan pedagang lokal dan agen distribusi di pasar-pasar yang dituju untuk memperluas jangkauan distribusinya. Nih buat Kak Ale atau Kak Cia, untuk mengukur kesuksesan pertanian pesisir ini gimana sih? Terus indikator kerja paling penting bagi Kak Ale atau Kak Cia itu apa? Kalau menurut aku sih, buat mengukur kesuksesan itu bisa dilihat dari tingkat produksinya ya, Kak, pendapatan, dan lain sebagainya. Adapun indikator kerja yang paling penting, menurut aku sendiri, yaitu konsisten dalam menjalankan proses pengolahan pertanian pesisir ini. Apalagi ini kan belum banyak orang yang mencoba, pasti banyak trial and error-nya yang akan dialami oleh para pemula. Selain itu juga kerjasama penting untuk meraih kesuksesan dalam pertanian pesisir ini. Oke, jadi gitu ya FI Entusias. Nggak kerasa nih, udah sampai di ujung acara. Makasih banyak buat Kak Cia dan Kak Ale udah bersedia sharing pengalamannya di sini. Seneng banget rasanya bisa ngobrol bareng kalian. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan dan juga apa yang kita obrolin tadi bisa menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa FI Entusias, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelingking kita berjanji, jadi manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi.
sempurna, sempurna saat kau berkata iya. Oh kasihku, kau izinkan ku berlaga mengarungi dunia di sisimu selamanya. Kasih, andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia